Kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya, Ya. Bang Akbar. Selanjutnya. Selanjutnya ini dia nih, guru besar dari UNM, Profesor Dr. Jasrudin. Tangannya paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Sebelumnya saya mau kasih pantun dulu untuk Mas Ganjar. Ganjar Pranowo calon presiden yang tulus, ramah dan merakyat, hatinya mulus. Mana cakepnya ini? Bersama rakyat Indonesia jaya di dunia, unggul dalam prestasi, sukses selamanya. Karena saya sudah kasih pantun, saya juga mau ada permohonan ke Pak Mas Ganjar. Mas Ganjar, kalau saya bilang Mas Ganjar, tolong dijawab iye. Mas Ganjar, Ya. gak sah Mas, gak sah Mas. Jawabannya iye. Mas Ganjar. Iya itu apa ya? Nah, ini dia masalahnya. Oh, bahasa Makassar. Dialek Makassar. Oh, Dialek saya kira Makassar. gaya anak muda. Bukan. Iya. Begitu Mas. Maaf ini salah ini. Baik, saya sebenarnya gugup. Kenapa saya gugup? Bukan karena Mas Ganjar, tapi karena ada Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kan simbol orang Indonesia yang cerdas, ilmunya seluas gurun, tapi tidak ada satupun simbol yang sah kalau dia pernah belajar. Artinya tidak ada ijazahnya Pak, tapi ilmunya seluas gurun. Jadi wajar kalau profesor seperti saya itu gugup. Nama saya Profesor Dr. Insinyur Jasrudin. Saya dosen Universitas Negeri Makassar. Bang Akbar ini mempersilahkan saya karena dulu saya uji waktu dia program doktor, makanya dia takut sama saya. Ya, malaki. Saya dari Kabupaten Luwu Timur, 600 km dari sini. Ada bupati saya di sini, Pak Budiman. Ketua, oh ketua PDI di sana. Bapak yang bilang. Baik, Mas Ganjar. Data-data tadi menunjukkan satu, indeks hukum kita cuma sekitar 30%. Kalau itu kita bawa ke seluruh aspek kehidupan kita, salah satunya adalah pembangunan ekonomi kita, maka sebetulnya grafiknya Pak tentang belanja dan pendapatan itu Pak, tidak seperti itu. Karena yang Bapak tampilkan 30% saja Pak dari hasil pembangunan kita. 70%-nya itu mafia Pak. Jadi sudah dikorupsi dulu, baru dibikinkan statistiknya. Jadi hasil pembangunan kita itu adalah sisa dari penyelewengan. Sekarang begini Mas Ganjar. Izin Prof, boleh langsung ke pertanyaannya Prof, karena kita masih ada. Profesor juga bisa kasih komentar sedikit dong. Masa Mas Rocky boleh, kita tidak? Durasi Prof, Oke, durasi, baik. silakan. Atau saya berhenti bertanya? Baik. Poinnya Mas Ganjar adalah karena wakil presidennya itu orang hukum. Dia bahkan menjadi pendekar hukum bagi kita. Masalahnya adalah wakil presiden itu adalah pelengkap penderita. Jadi kalau mau, masih banyak pertanyaannya begini Mas Ganjar. Sudah banyak survei membuktikan bahwa realitas seperti itu, bahwa wakil presiden adalah pelengkap penderita. Pertanyaan saya adalah, apa yang Mas Ganjar akan lakukan supaya ahli hukum yang menjadi wakil presiden pelengkap penderita tadi itu bisa produktif dalam penegakan hukum di Indonesia?
Oke. Baik, sudah ditangkap poinnya. Penegakan hukum. Satu lagi dong, satu lagi. Yang kedua, Mas Ganjar, Bapak bicara tentang ekonomi dan seterusnya. Indonesia negara besar, SDA-nya banyak, SDM-nya melimpah. Tidak ada satu negara pun yang bisa survive kalau SDM-nya tidak berkualitas. Garda terdepan dari SDM suatu bangsa pasti ada pada tenaga pendidiknya. Tapi bagaimana Indonesia mau berkualitas pendidikannya jika gurunya, dosennya di bawah garis kemiskinan? Baik. Mas Ganjar, satu lagi Bu, tenang aja, ini penting. Pak Jas, saya hormati ini, tapi ada waktu kita. Oke, 30 kita akan detik, melibatkan yang lain. 30 detik. Gaji guru kita, Mas, yang sudah tersertifikasi, dosen juga begitu, hanya 200.000 per hari. Bagaimana mau menonton kontes apa tadi itu? Jazz festival. Mana ada guru yang bisa nonton, dosen pun tak bisa, Mas. Kalau begitu pertanyaannya, program apa yang beda, yang benar-benar menjadi problem solving untuk pengembangan SDM kita melalui tenaga kependidikan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Tinggal pendidikan yang baik. Maka sepakat saya. Suatu ketika saya ditanya Pak Renat Kasali soal pendidikan dan nasib guru. Lalu ditanya, persis Prof. Tapi kalau guru kita nasibnya begini bagaimana? Waktu itu ngobrol aja, diskusi. Ya saya membayangkan aja Pak, kalau guru bisa masuk pertama bergaji 10 juta saja. Orang-orang yang hebat ini kita harapkan mau menjadi guru karena ideologis dan karena keprihatinan yang itu. Kedua, ketika akses pendidikan jauh lebih mudah termasuk di remote area, maka anak-anak berbakat dari ujung-ujung gunung pun, dari remote area pun akan bisa mendapatkan itu. Ketiga, kita punya APBN, kita punya LPDP, kita ada kebijakan tax deduction yang semuanya bisa dimasukkan gitu. Persoalannya, siapa yang mengkonsolidasikan ini? Saya ditanya oleh seorang mahasiswa yang sangat kritis. Udahlah Pak Ganjar, nggak usah mikir yang gede-gede gitu. Pak Ganjar aja waktu itu bagaimana? Saya kasih simpel. Dengan berbasis pada kekuatan APBD yang saya miliki. Ingat gak waktu undang-undang otonomi daerah diberikan? Maka guru-guru yang bergaji 300.000 itu Pak, yang diberikan per 3 bulan itu Pak, begitu kewenangan masuk ke saya, mereka saya pastikan kamu semuanya di kabupaten masing-masing mulai hari ini seluruh pendapatanmu berbasis UMK. Dok. Dari 300.000 Pak menjadi 1,2 Pak, menjadi 1,5 sesuai dengan UMK, bahkan ada yang 2,4. Hanya butuh komitmen. Maka kalau kemudian kita merancang yang baik, insentif yang baik, penilaian yang baik, bukan tidak mungkin itu dilakukan, maka SDM harus menjadi prioritas untuk kita mengembangkan. Ingat, 13 tahun ke depan kita mengalami situasi bonus demografi. Mau kita kelola SDM-nya dengan baik atau menjadi malapetaka. Dan inilah konsepsi dasar yang kita berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua dan membantu saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Mas? Pertanyaan Pak Prof tadi? Sudah. Mas, sudah. Oke, Langsung sekarang saja. kita tersambung dengan Mas. Saya paham. Kita punya waktu Prof. Saya ambil alih kendali. Oke, sekarang ke. Oh, satu lagi. Sorry. Soal Wapres. SDM. Wapres. Ya. Bapak nonton percakapan saya di televisi Pak, dengan kick kontroversi itu disampaikan. Kalau seorang wapres seperti Pak Mahfud punya integritas bagus, Menko aja berani eksekusi Pak, dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi, dan dia membantu saya, lebih baik Pak Pak Wapres kita tugaskan untuk melakukan itu agar reformasi berjalan. Clear? Oke. Terima kasih. Baik, Bang Akbar dan juga Mas